Tanaman keladi hias ini menggunakan media tanam, satu bagian tanah atau satu takaran tanah, satu takaran sekam bakar, dan satu takaran kohe kambing. Saya simpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung sejak jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Kalau saya sebutnya keladi strawberry, nanti kalau salah di komen ya. Ini lumayan subur. Kemarin juga saya sempat beli, sebenarnya nyari sesubur ini, tapi daunnya membusuk entah kenapa. Semua daunnya saya pangkas habis, dan sekarang mulai tumbuh. Disebut keladi strawberry mungkin karena warnanya pink-pink gitu ya. Di daerah kalian disebut apa? Kalau yang ini keladi baret, tapi ukurannya mini, kemudian daunnya beda dengan baret yang biasa saya lihat, yang bentuknya lebih ke model hati dan bulat-bulat gitu ya. Ini agak lonjong dan ukurannya mini, entahlah mungkin karena masih kecil, tapi ini sudah sekitar sebulan masih seperti ini. Batas maksimal pertumbuhannya yang ini, mini dia. Ini saya beli online berupa umbi, kemudian disemai seperti ini. Dalam waktu singkat, hanya butuh berapa hari saja sudah mengeluarkan daun. Apakah keladi bicolor ini sama seperti ini? Entahlah, nanti kita lihat kalau dia sudah mulai besar. Nah, kalau yang ini semua pasti sudah pada tahu ya, ini keladi yang banyak orang punya umumnya. Ini namanya jelas keladi wayang. Keladi wayang tuh kalau lagi dapat daunnya yang kece kayak gini, ini warnanya seperti ini. Tapi kadang juga pertumbuhannya tuh agak aneh. Apa kelainan genetik atau gimana? Coba lihat yang ini. Nah, ini kan juga sudah lumayan tua daunnya, tapi warnanya seperti ini, stagnan di hijau. Nah, ini juga stagnan, bahkan lebih parah, tidak ada corak sama sekali. Kalau yang ini semua pasti sudah pada tahu, ini keladi liar, bisa tumbuh di mana saja, kapan saja. Maksudnya bukan kapan saja sih, ketika musim hujan tiba biasanya dia muncul dengan tiba-tiba. Tadinya kalau musim kemarau gak kelihatan tuh, begitu musim hujan tiba pada keluar semua di semak-semak, di ladang-ladang terbuka, di tempat-tempat umum. Kurang tahu apa namanya, bisa komen ini namanya apa. Ini kan daunnya bintil-bintil merah. Kalau ini beda lagi, ini ada yang bilang red star. Entahlah apa betul ini red star. Ini kalau sudah besar nih cantik ya, keladi liar. Yang namanya keladi memang kadang agak aneh ya, bayinya beda, udah remaja beda, tuanya juga beda. Nah, ini kan yang daunnya remaja nih. Terus pas tua seperti ini. Ini kan urat-uratnya hijau ya. Terus pas dia tua uratnya pink. Nih. Dan ini adalah keladi yang lumayan besar ukurannya. Babynya tuh kayak begini. Seperti ini. Seperti ini. Unik ya keladi itu. Nah, ini beda lagi. Ini beda lagi. Ini daunnya sudah banyak yang tua. Nah, kalau daunnya sudah tua seperti ini, sebaiknya segera di cutting biar bisa merangsang pertumbuhan daunnya yang lain. Jadi saya kalau pagi tuh suka nyari-nyari keladi yang kira-kira batangnya sudah tidak produktif, sudah jelek. Jadi di cutting cepat biar cepat rimbun. Yang ini kalau nggak salah namanya sexy pink ya, bener apa salah tolong di komen. Dan ini kadang-kadang memang mirip ini, tapi beda kok. Ini daunnya agak tebal, kalau ini lebih tipis, lebih cepat robek. Babynya juga warnanya seperti ini. Dia tuh kalau baby masih hijau, nah kayak gini. Mirip sih dengan daun bayinya yang ini, mirip kan? Tuh. Jadi keladi itu kalau masih baby, masih bayi daunnya, kita belum bisa tebak ini keladi apa. Ini juga ada daun layunya yang harus segera di cutting. Mungkin ini kurang tahan panas, mungkin karena daunnya tipis.
Jadi dia begitu musim panas tiba, banyak daunnya yang gosong. Menurut saya sih yang namanya sexy pink yang ini. Ya kalau salah dibenerin ya di kolom komentar. Konten ini bukan saya menggurui, tapi saling berbagi informasi. Apa yang saya tahu saya beritahu, dan apa yang saya tidak tahu saya tanyakan pada penonton sekalian. Keladi Palagi baru berapa hari yang lalu saya review ya, bersamaan dengan keladi Infinity ini yang saya beli online dari Sumatera Utara. Sudah mulai rimbun lagi. Di antara semua keladi yang paling cakep tuh yang ini yang saya punya ya. Kayaknya ini keladi asli deh, bukan keladi hasil silangan. Ini asli dari hutan di Sumatera Utara ya, kalau nggak salah. Kalau salah dikoreksi. Mirip kan dengan Palagi, tapi setelah beberapa hari saya renungkan, Palagi dengan Infinity itu berbeda. Infinity daunnya tuh lebih segar, merahnya ngejreng banget, terus masih bayi. Daunnya emang sudah seperti ini, sudah segar seperti ini. Ini daun bayinya, daun yang baru tumbuh, masih kecil, sangat kecil sekali, tapi daunnya sudah merah. Nah, ini perbedaannya dengan Palagi. Kalau Palagi itu daun babynya hijau seperti ini. Ini yang babynya sudah merah. Dan memang berbeda dengan Infinity. Infinity sejauh ini saya lihat paling tangguh dengan sinar matahari. Belum pernah ada daunnya yang gosong karena panas. Walaupun semua keladi yang ada di sini itu saya ditempatkan posisi yang sama. Nah, ada keladi yang cepat gosong, ada juga yang tidak cepat gosong. Salah satunya ya keladi Infinity ini. Kayaknya dia seneng banget sama matahari, sangat bersahabat. Daunnya mengkilat kayak ada minyaknya. Makanya si penjual tuh ngomong ini bunga keladi minyak. Entah benar apa tidak, nanti mohon di komennya, di kolom komentar. Tapi kalau dibilang keladi minyak ya wajar aja sih, ini kok kayak dikasih minyak. Padahal ini kan berdebu nih, belum sempat dilap. Tadi harusnya dilap dulu ya sebelum direview. Kalau yang ini kadang-kadang tidak terlalu tahan panas. Kalau panas banget tuh dia juga gosong. Wah, ini ada daun layunya. Dia masih remaja tapi sudah layu. Nah, yang tuanya tuh seperti ini. Ini juga saya nggak tahu apa namanya, apa ID-nya. Belum sempat dilap-lap juga, tapi segar kan warnanya. Dia mirip-mirip baret tapi bukan baret. Ini ada satu lagi. Yang ini mungkin lebih liar lagi ya, bisa tumbuh di mana saja dan mungkin ada di daerah mana saja ini. Bunga jadul sih, bunga murah juga. Ini mungkin kalau dijual juga nggak laku. Ini namanya kalau saya sih nyebutnya keladi tentara. Kenapa saya kasih nama keladi tentara? Karena yang ngasih ini bilang ini keladi tentara. Kebetulan ini dikasih sama temen. Walaupun dia keladi liar dan murahan, tapi kalau kita simpan di pot yang cantik, pakai stan besi seperti ini, dirawat dengan sepenuh hati, kalau ada daun layunya segera di cutting, akan cantik juga dan kelihatan berkelas. Keladi Mickey Mouse kata pelapaknya. Tapi ada juga yang bilang ini keladi tikus. Ada juga yang bilang masuk dalam kelas Syngonium. Ini juga kayaknya masih jarang ya yang punya. Ini hasilnya tumbuh besar kan, hasilnya ini tumbuh di hutan. Dia tuh tinggi, bisa semeter. Daunnya juga bisa lebih besar dari telapak tangan. Nah, ini yang paling
paling imut, yang masih baby banget. Ini umurnya kalau anak bayi itu mungkin masih perlu dikeloni, masih rawan banget buat mati. Kemarin memang ada 2, satu busuk, terus saya ganti metannya. Tadinya metannya tuh ada kohe kambingnya, tapi saya dengar-dengar katanya kalau tanaman masih bayi, kalau misalnya dia pas ditanam mati, mungkin kohenya bisa dihilangkan dulu. Jadi ini metannya sudah saya ganti tanpa kohe. Nanti kalau sudah misalnya dia besar dan tangguh, baru bisa kita kasih pupuk ke kohe kambing. Ini white jaguar, kalau lebar ini betul-betul putih, masih bayi begini, masih ada urat-urat hijaunya. Kalau dia besar, sebesar telapak tangan atau lebih, itu warnanya benar-benar putih. Nanti saya review ya kalau misalnya dia sudah besar dan rimbun. Di kota saya ini disebut keladi susu, mungkin karena warnanya putih seperti susu ya. Ini saya punya 2 pot. Cara merawatnya juga tidak repot-repot amat, tidak gampang gosong kena sinar matahari. Lumayan tangguh lah yang ini, cepet subur juga. Ini juga bukan barang yang langka, kayaknya dimana-mana bisa kita dapatkan dengan mudah nih keladi susu ini. Kalau di daerah kalian namanya keladi apa? Tolong di komen ya. Ini juga keladi liar, ada yang bilang ini namanya keladi white atau keladi putih. Kalau yang ini benar-benar liar, bisa ada di mana saja, dan daunnya pun sangat besar sekali kalau pas ketemu suhu dan media tanam yang cocok.